Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Zia pimpin doa sebelum belajar. Silakan. Bareng-bareng aja tadi ya, dipimpin oleh Zia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang kita panjatkan sebelum pembelajaran dimulai menjadi sebuah awal yang baik sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang disampaikan oleh ibu dan apa yang anak-anak dapat bisa bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari, dan semoga doa yang kita panjatkan juga sebagai tanda bahwa pembelajaran hari ini menjadi kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masuk kepada pembelajaran, ibu mau absen dulu. Di kelas ibu tentang PA ini ada 10 orang ya harusnya, tapi ini yang hadir cuma 4. Oke, tahu anak-anak teman-teman yang lainnya kemana dan siapa aja? Mau ibu tulis sebagai absen. Ini teman-teman dekatnya Nur Aida. Sakit Bu, Sena sakit. Rizky kemana? Oh, isolasi. Omikron. Atau habis vaksin? Sakit berarti ya Rizky. Ini cewek semua kebetulan yang hadir. Dan cowok kemana? Sakit semua apa ada yang ini? Roni. Oke. Kemana katanya? Ada cewek. Udah belum berkeluarga? Apa? Lagi nikah jangan-jangan? Masih kelas 7 SMP loh ya? Yang kedua. Oke, terus Sena, Rizky, Roni, kemudian Rupadi. Rupadi kemana? Sakit. Oh sakit juga dia. Kok barengan sakitnya? Lagi musim. Iya sih. Dijenguk nggak temannya? Jangan dijenguk. Oh, terus ini Sena sakit apa? Sama? Jangan jenguk, nanti mulai katanya. Sekarang gitu ya, nggak boleh silaturahmi. Gara-gara corona. Kemudian Siti kemana? Sakit juga, apa izin? Izin katanya keluar kota. Insya Allah dinas. Kemudian Roma kemana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Dia lagi, oke apa aja ya. Nanti kasih tahu sama Roma kalau ketemu lagi main atau lagi apa. Ibu tanya udah 3 kali pertemuan, Roma nggak hadir. Oke. Ketemu lagi sama ibu tentang ibu kan bawa belajar tentang PAI. Oke. Anak-anak tentu tahu ya kewajiban kita sebagai seorang muslim itu apa? Sholat 5 waktu. Iya, terus apa lagi? Yang keras suaranya. Sholat 5 waktu. Kemudian membaca Al-Quran. Ibadah yang wajib lainnya adalah berpuasa. Oke. Seperti yang disampaikan oleh saudari Nur Aida barusan, bahwa salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah sholat 5 waktu. Jumlah rakaat dalam sholat itu ada 17. Boleh disebutin satu-satu sih ya? Zuhur ada 4 rakaat, sholat asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Oke. Jumlahnya berapa? 17 rakaat di berapa waktu? 5 waktu. Nah, anak-anak tentu tahu ya gimana saat sholat wajib itu bisa dilaksanakan munfarid atau bisa dilaksanakan secara berjamaah. Kalau munfarid itu artinya sendiri. Kalau berjamaah itu bareng-bareng, namanya juga berjamaah bareng-bareng. Nah, kita minggu nggak akan bahas soal sholat yang munfarid karena itu memang di
dilaksanakan secara mandiri oleh diri kita sendiri dimanapun itu, entah di masjid, di sanubari, di rumah, kemudian bisa kita saat ada perjalanan kita mungkin melipir di rest area dan lain sebagainya. Yang penting syarat-syarat untuk sholat wajibnya itu terpenuhi. Ada yang tahu salah satu syarat-syarat dari melaksanakan menunaikan sholat itu apa aja? Jadi kalau syarat itu rumusnya kayak gini. Syarat sah sholat itu ingatnya gini, hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Nah, kalau syarat itu berarti sebelum melaksanakan sholat ini harus terpenuhi. Kalau rukun sholat kan hal-hal yang harus dipenuhi saat sholat. Nah, syarat sholat itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat. Salah satunya adalah beragama Islam. Kalau bukan Islam tidak ada kewajiban untuk sholat. Kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, apalagi suci dari hadas dan najis. Kemudian apalagi? Oke, itu ya mungkin salah satu syaratnya. Jadi ingat ya, rumusnya adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Penting melaksanakan sholat juga menghadap kiblat. Oke. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang sholat wajib berjamaah. Tentu anak-anak tahu gak perihal hadis yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu derajatnya lebih besar daripada sholat munfarid. Ada yang tahu bunyi hadisnya? Kalau nggak ada itu jadi PR ya, oke? Ya Bu. Apa coba PR-nya? Tuliskan hadis tentang derajat sholat berjamaah. Pertemuan minggu depan anak-anak harus sudah hafal ya. Oke. Ya Bu. Oke. Nah, membahas tentang sholat berjamaah, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Ada yang tahu apa aja? Lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Tapi itu minimal 2 orang, satu makmum dan satu imam. Niatnya juga beda antara makmum dan imam. Ada yang tahu bagaimana niatnya seorang imam untuk memimpin sholat berjamaah? Bunyinya? Oh ya, kalau tahu bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya sholat zuhur aja. Sholli fardhu zuhri arba'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Yang kencang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri arba'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya seorang imam. Kemudian kalau niatnya seorang makmum, sholli fardhu zuhri arba'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Bedanya di mana? Imam sama makmum. Iya, betul. Hanya itu aja bedanya, karena niat sholat wajib itu tetap sama. Bedanya kalau sendiri, kalau niat sholat munfarid kayak gimana? Bareng-bareng. Sholli fardhu zuhri arba'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Nah, yang kita
berjamaah. Tentu ini juga tantangannya lebih berat gitu ya, mungkin lebih berat di sini karena teman-teman harus siap-siap dulu, anak-anak harus siap-siap dulu menuju masjid, entah itu misalkan menuju aula kalau ada di asrama, ada di pondok, harus mencari orang yang siap menjadi imam. Nah, kalau jadi imam juga jangan sembarangan. Syarat-syarat menjadi imam itu yang pertama dia harus usianya lebih tua di antara orang-orang yang ada di sana. Usianya harus dia yang paling tua. Oke. Setelah terpenuhi dia seorang yang lebih tua, usianya lebih tua. Nah, yang kedua, syarat menjadi seorang imam itu adalah fasih bacaannya. Bacaannya harus fasih, karena menjadi imam itu kan pemimpin ya. Nggak mungkin kalau misalkan dia lebih tua tapi bacaannya tidak fasih, dia menjadi seorang imam, karena dia tidak boleh, seorang imam itu tidak boleh membawa jemaahnya ke jalan yang rusak. Maksud di sini ke jalan yang rusak di sini karena bacaannya belum fasih. Sangat memungkinkan bahwa arti dari ayat yang dia lafalkan sebagai seorang imam itu memiliki arti yang berbeda dari arti yang sebenarnya gitu. Misalkan harusnya jalan yang lurus menjadi jalan yang berbelok, kan dalam ayat-ayat Al-Quran itu tajwid, makharijul huruf dan lain sebagainya itu harus benar. Kalau misalkan seseorang yang menjadi imam itu nggak fasih bacaannya, arti dari ayatnya pun bisa berbeda. Kemudian, nah kalau misalkan ini ya lebih fokus ke sini, kedua hal ini. Kalau misalkan dia usianya lebih tua dan fasih, ini adalah sebuah keunggulan yang lengkap. Tapi kalau misalkan di antara mereka itu ada yang lebih tua namun bacaannya tidak fasih, namun ada yang lebih muda dan bacaannya lebih fasih, yang lebih layak menjadi seorang imam yang mana? Yang lebih muda dengan bacaan yang fasih. Ini yang menjadi tolak ukur paling penting, walaupun ini ada di urutan nomor 2. Nah, untuk menjadi ada satu kasus gini tentang sholat berjamaah. Taruhlah rizki. Ini kita ibaratkan mereka adalah semuanya laki-laki. Ada seorang yang sedang sholat secara munfarid namun di masjid. Dia sedang shofar. Maksud shofar itu berada dalam perjalanan. Nah, si orang ini, si Rizki ini dia sholat lagi munfarid, namun tiba-tiba ada si B, taruhlah dia adalah Rizki yang sedang sholat dan Rizki datang. Kemudian mereka berdua adalah sama-sama orang yang sedang safar, sedang dalam perjalanan. Nah, si Rifki ini dia melihat ada seseorang yang tengah melaksanakan sholat, tapi si Rifki ini nggak tahu si Rizki ini udah dalam keadaan rakaat keberapa. Cara dia karena dia sedang berada di masjid, kemudian dia ingin mendapatkan pahala yang lebih besar gitu. Nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, karena kebetulan dianalogikan bahwa di masjid itu hanya ada Rizki ini, hanya ada satu orang si Rizki ini. Karena waktunya udah bukan di awal waktu sholat seperti itu. Kita analogikan seperti itu. Nah, si Rizki ini dia sedang sholat sendiri. Kemudian datanglah Rizki ke sini. Dia sedang sholat. Bagaimana cara si Rizki ini agar bisa menjadi makmum? Ada yang tahu? Ditepuk pundaknya. Nah, kalau orang yang sudah mengerti, dia otomatis akan mengeraskan bacaan bahwa ada orang yang menepuk bahu bahwa ia akan menjadi makmum saya. Dia pun secara otomatis dalam hatinya akan meniatkan dalam dirinya bahwa sekarang saya menjadi imam. Walaupun di awalnya sebelum takbiratul ihram dia berniat sebagai seseorang yang sedang sholat dalam keadaan munfarid, karena ada yang menepuk. Itu yang pertama, cara melakukan sholat berjamaah ketika ada seseorang yang sedang sholat munfarid namun kita hendak menjadi makmum. Itu persoalan pertama. Suci good. Analogi yang kedua, misalkan masih dalam kasusnya Rizki dan Rifki. Persoalan dia ingin menjadi imamnya Rizki sudah selesai dengan cara menepuk pundaknya. Nah, kemudian saat dia menepuk pundak, Rizki ini sudah dalam keadaan
tidak lama dari itu Rizky langsung ruku, ya langsung ruku. Otomatis dia baru takbiratul ihram, dia harus bagaimana? Harus ruku Ikut, ya betul Raida. Ikut ruku. Pokoknya karena kita sebagai makmum itu mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam kita lakukan. Nah, perhitungan rakaatnya gimana, Bu? Nah, perhitungan rakaatnya adalah di mana seorang makmum ini mendapati seorang imam dengan mendapatkan rukunya itu dihitung satu rakaat. Kalau misalkan kita menepuk pundak dalam dia keadaan tidak, kemudian kan dia langsung sujud, berarti itu tidak dihitung satu rakaat. Nah, itu ya dihitung seorang seorang makmum yang mendapati rukunya seorang imam itu dihitung satu rakaat. Jika orang itu tidak mendapatkan rukunya seorang imam, maka tidak dihitung satu rakaat. Nah, Rizky ini disebut makmum apa? Makmum masbuk. Masbuk itu secara bahasa yang artinya adalah dia terlambat dalam berjamaah. Oke, good. Sekarang kita bahas tentang ayat Al-Quran yang membahas bahwa sholat berjamaah itu baik, ya. Boleh ada Qurannya di sini. Ibu tulis di depan ya. Sambil silahkan nanti sambil dihafalkan juga, dibaca bareng-bareng. Qurannya itu ada Quran surah At-Taubah. At-Taubah ayat 18. Oke, mungkin biar nggak lama ya dibaca aja sama salah satu orang, boleh sama Suci atau sama siapa ini ada di sini. Oke, nanti kita lebih fokus juga ke artinya. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Oke. Ana boleh baca artinya? Yang baca ya. Artinya aja ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka kemudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke. Ada kata orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid. Adalah orang yang beriman. Nah, iman itu secara bahasa artinya apa? Percaya. Percaya dalam hal ini tuh dia percaya adanya Allah, kemudian percaya adanya malaikat dan sebagainya yang terdapat dalam rukun iman ya. Nah, secara keseharian, secara singkat, secara sederhana, orang yang beriman itu percaya akan adanya kebaikan dan keburukan. Kenapa orang-orang yang orangnya itu giat memakmurkan masjid, kemudian giat beribadah dan lain sebagainya dikategorikan orang yang beriman karena ia percaya apa yang ia lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun perbuatan baik pasti akan dibalas. Pun sebaliknya, sekecil apapun perbuatan jahat itu pasti akan dibalas. Nah, bagi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman karena mereka percaya. Kaitannya tadi dengan hadis ini, hadis yang menjadi PR ini, bahwa derajatnya orang yang melaksanakan sholat wajib itu lebih besar derajatnya daripada orang yang melaksanakan sholat secara munfarid. Berapa derajat katanya? 27 derajat. Kalau sendiri mah 1. Kita mau 27 derajat, kalau melaksanainnya sendiri kita harus 27 kali sholat. Sedangkan kalau berjamaah kita hanya dalam 1 kali sholat. Maha besar Allah ya.
berjamaah itu alangkah lebih baiknya dilaksanakan di masjid. Biar masjid itu kan sebagai pusat peradaban umat Islam ya, sebagai pusat belajar, kemudian pusat penyebaran dakwah dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah meneladani sikap Rasulullah itu dengan cara memakmurkan masjid juga. Tidak hanya kan sunnah Rasul tuh banyak, ada segala A, B, C sampai Z. Nah, kita fokus juga ke memakmurkan masjid. Apa yang bisa kita lakukan di masjid itu sebagian kegiatan dari memakmurkan masjid. Salah satunya adalah sholat wajib berjamaah. Nah, kemudian tadi dalam ayat terakhir juga dalam akhir ayat juga dibahas bahwa ada segelintir hikmah dari dilaksanakannya sholat berjamaah. Coba dibaca lagi artinya, Ana. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapat ini kenapa kalau kita dalam keadaan susah, kita bingung, kemudian kita dilanda sedih, dilanda galau dan lain sebagainya, kalian larilah ke Allah, kalian ngadunya ke Allah. Karena orang yang melaksanakan sholat kemudian berdoa kepada Allah, dia akan diberi petunjuk. Ini juga merupakan salah satu hikmah dilaksanakannya sholat wajib berjamaah, menjalin ukhuwah, apalagi kemudian disiplin. Karena kan sholat berjamaah itu harus disiplin ya, waktunya kita harus berjajar dengan rapi. Itu adalah sebagian dari hikmah melaksanakan sholat berjamaah, yaitu menjadi pribadi yang disiplin, kemudian menjalin silaturahim. Kita sama tetangga rumah yang sebelahan kadang sering mungkin kita nggak ketemu. Dalam kegiatan sehari-hari kita nggak ketemu karena kerja satu sama lain dari mereka dan kita itu kerja. Tapi saat ada waktu sholat datang, mereka sama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah. Mereka ketemunya di masjid, menjadilah ladang untuk bersilaturahim. Kemudian kita menjadi disiplin, kita mendapatkan juga petunjuk, kita juga jadi pribadi yang lebih senang gitu. Karena anak-anak merasa nggak, kalau kita habis sholat kita ngerasain adem, tenang ya. Sebatas baru berwudu aja kita udah mendapatkan ketenangan. Kita lagi nangis-nangis, kita lagi sedih, kemudian kita sholat, kita baca Quran, kita akan merasa tenang. Nah, kemudian dari situ akan Allah beri kemudahan. Salah satu hikmah lainnya adalah adanya kemudahan. Karena kunci dari kehidupan itu tidak hanya berdoa dan tidak hanya berusaha, tapi juga berdoa. Doa, ikhtiar, tawakal, saling bersinambungannya. Itu aja mungkin yang akan dibahas hari ini ya, tentang sholat wajib berjamaah, tentang bagaimana cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya apa aja. Syarat-syaratnya yang terpenting itu ada imam, ada makmum, dan telah tiba waktu sholat. Karena yang dibahas di sini adalah sholat wajib. Kalau belum waktunya sholat, kita jangan sholat wajib. Ada sholat sunnah. Jadi yang harus dipenuhi itu kalau mau melaksanakan sholat berjamaah itu ada seseorang yang mampu menjadi imam, ada seorang yang menjadi makmum, dan kemudian sudah masuk waktu sholat. Tadi sudah dibahas ya bagaimana kita memilih seorang imam. Untuk PR-nya dikerjain ya untuk minggu depan. Terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan hari ini. Kasih tahu sama teman-teman kalian kalau ada PR. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dari apa yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.